Halo Bidikers. Apa yang kamu rasakan kalau barang berharga milikmu tiba-tiba hilang karena dicuri? Kesal? Marah? Kesal dan marah ini akan bertambah berkali-kali lipat setelah mengetahui kalau selama ini uang kamu sebagai rakyat dicuri oleh para pejabat negara di kementerian. Lantas kementerian apa sajakah itu? Mari kita bongkar. Pada Desember 2021, national.content.co.id membuat sebuah artikel bertajuk Kemenko menjadi institusi dengan peringkat resiko korupsi rendah. Artikel ini memuat pernyataan dari Awan Nurmawan selaku Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang mengatakan bahwa Kementerian Keuangan merupakan institusi dengan predikat resiko korupsi rendah. Pernyataan ini mengacu pada penilaian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Hasilnya pada tahun 2020, skor integritas Kementerian Keuangan berada di angka 88,96 dari 100, yang berarti Kemenko memiliki tingkat resiko korupsi yang rendah. Dalam kurun waktu yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut anak buahnya yang terlibat dalam tindak pidana korupsi sebagai pengkhianat. Pernyataan ini disampaikan melalui acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2021 yang digelar oleh Kementerian Keuangan. Memiliki tingkat korupsi yang rendah tak lantas menjadi penjamin kalau Kemenko akan bebas dari tikus-tikus pengeruk uang rakyat. Pada minggu pertama bulan Maret 2023, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kementerian Keuangan pada Sri Mulyani. Mahfud MD yang juga merupakan Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, mengirimkan laporan ini berdasarkan data yang didapatkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di mana dari hasil analisis sementara, para pegawai Kemenko ini melakukan transaksi berulang-ulang dalam jumlah kecil. Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kemenko telah menyelesaikan audit investigasi terhadap Rafael Alun Trisambodo. Rafael terbukti menyembunyikan sejumlah harta dan tidak patuh terhadap perpajakan. Ditemukan adanya uang hasil usaha yang tidak sepenuhnya dilaporkan dalam harta kekayaan Rafael. Ditemukan pula bahwa sebagian aset yang dimiliki Rafael diatasnamakan oleh pihak yang terafiliasi, seperti orang tua, saudara maupun kerabat lainnya. Mundur ke tahun 2010, pegawai Ditjen Pajak bernama Gayus Halomoan Pertahanan Tambunuan pernah bikin heboh satu negara. Gayus terlibat sejumlah kasus mafia pajak dan memiliki harta hingga puluhan miliar rupiah. Pada waktu itu, ia belum genap 10 tahun bekerja. Instansi kementerian yang sedang dipimpin oleh Erick Thohir pun tak luput dari kasus korupsi. Pada awal menjabat sebagai menteri, Erick disuguhi fakta mengenai 159 kasus hukum di bawah kementeriannya. Dari jumlah ini, 53 orang diantaranya dinyatakan sebagai tersangka. Pada Oktober 2019, Erick dihadapkan pada kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang telah berlangsung selama 10 tahun. Adapun kerugian negara akibat kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya ini mencapai 16,8 triliun rupiah. Jumlah ini mengacu pada hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, di mana kerugian temuan BPK hanya sebatas kerugian investasi, sehingga masih adanya kerugian lain yang harus ditanggung oleh para pemegang saham. Adapun ketika dihitung-hitung, total kerugian diperkirakan mencapai 37 triliun rupiah, dan negara harus menanggung sebagian nominalnya. Praktik korupsi di lingkungan badan usaha milik negara memang masih marak terjadi. Dilansir dari kata data berdasarkan hasil pantauan dari Indonesia Corruption Watch, pada periode 2016 sampai 2021, jumlah kasus korupsi di BUMN yang masuk ke tahap penyidikan mencapai 119 kasus dengan 340 tersangka. Adapun total kerugian negara akibat semua kasus ini diperkirakan mencapai 47,92 triliun rupiah. Pada tahun 2016, tercatat ada 9 kasus korupsi BUMN dengan total kerugian negara sebesar 86,31 miliar rupiah. Menyusul pada tahun 2017 meningkat sebanyak 33 kasus, lalu menjadi bertambah 21 kasus di tahun 2018. Sementara tahun 2019 ada 20 kasus korupsi. Memasuki masa pandemi COVID-19, kasus korupsi di lingkungan BUMN tidak kunjung mereda. Negara bahkan semakin merugi akibat korupsi di lingkungan BUMN. Jumlahnya pun naik menjadi 27 kasus di tahun 2020 dengan kerugian negara berada di angka 17,4 triliun rupiah. Berlanjut di tahun 2021, ada 9 kasus korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum
dengan kerugian mencapai 23,9 triliun rupiah. Melihat hal ini, ICW menilai kondisi kementerian sangat ironis. Mengingat selama pandemik BUMN mendapat suntikan dana dari pemerintah pusat melalui program stimulus pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga 1.761 triliun rupiah. Kementerian Sosial juga tak lepas dari kasus korupsi. 6 Desember 2020 lalu, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Penetapan Juliari sebagai tersangka saat itu merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK 1 hari sebelumnya. KPK juga menetapkan Matius Djoko Santoso, Adi Wahyono, Adian IM, dan Hari Sidabuke sebagai tersangka pemberi suap. Kasus ini bermula pada tahun 2020. Saat itu, Kemensos mengadakan program bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako dengan nilai sekitar 5,9 triliun rupiah. Dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Matius dan Adi ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK oleh Juliari. Dalam pelaksanaannya, penunjukan para rekanan dilakukan secara langsung dan adanya kesepakatan yang ditetapkan mengenai fee dari setiap paket pekerjaan yang harus disetor oleh para rekanan ke Kemensos melalui Matius. Pada pelaksanaan paket bansos pertama, Matius memberikan fee 12 miliar rupiah kepada Juliari melalui Adi. Dari nominal ini, Juliari menerima suap sebesar 8,2 miliar rupiah. Lalu pada periode kedua, uang fee yang terkumpul sekitar 8,8 miliar rupiah. Sehingga total uang suap yang diterima oleh Juliari adalah 17 miliar rupiah. Perilaku korup di Indonesia terbukti tidak mengenal batas, termasuk terhadap nilai dan kepentingan keagamaan. Kasus korupsi dana dan proyek keagamaan kerap muncul, mulai dari bantuan kepada lembaga keagamaan, pembangunan rumah ibadah, penyelenggaraan haji, hingga pengadaan kitab suci. Misalnya saja korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya di Palembang yang mengakibatkan kerugian sampai 130 miliar rupiah. Padahal anggaran sebesar ini seharusnya mampu membangun sebuah masjid yang digadang-gadang menjadi masjid termegah se-Asia Tenggara. Lalu pada kasus korupsi bantuan operasi pendidikan atau BOP penanganan COVID-19 dari Kementerian Agama untuk Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam di beberapa kabupaten kota di Indonesia. Berlanjut di tahun 2020, kasus korupsi dana hibah Provinsi Banten untuk Pondok Pesantren Sebanten muncul ke permukaan. Dana bansos yang seharusnya tersalurkan secara utuh justru dipotong dan dikumpulkan kepada pegawai Biro Kesra Provinsi Banten. Akibatnya, 150 pengurus pondok pesantren penerima hibah dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Banten. Satu di antaranya pun ditetapkan sebagai tersangka karena diduga ikut mengumpulkan potongan dana. Kasus korupsi masih terjadi dan terus-menerus terjadi di Indonesia. Tentu masih banyak lagi kasus korupsi yang belum sempat disebutkan dalam video kali ini. Selain 4 kementerian tadi, kira-kira kementerian apa lagi yang memiliki pegawai yang korup? Menurut kamu bagaimana, Bedikers?